Halo Teknolovers! Di era modern ini, anak muda zaman now lagi senang-senangnya nih pamer outfit kece di akun sosial media. Salah satu yang lagi hits, ya tentu saja pemilihan sepatu dengan corak dan bentuk yang unik. Seleranya beda-beda, ada yang suka memakai sepatu sneakers, flat shoes, boots, dan model sepatu lainnya. Begitu juga dengan merek sepatu yang jadi kesukaan mereka. Nah, tahu nggak sih, kalau pembuatan sepatu itu melewati banyak tahap. Berikut aku kasih tahu ke kamu nih proses pembuatan sepatu merek terkenal. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk terus update informasi menarik dari teknologi populer. Berpakaian nyentrik makin menarik jika sudah dipadukan dengan sepatu keren. Warna-warna sepatu saat ini jadi penting untuk menyelaraskan busana yang dikenakan. Perlu kamu ketahui Teknolovers, sepatu memiliki dua elemen penting, ada upper dan bottom. Upper elemen penting pada bagian atas sepatu, sedangkan bottom elemen penting pada bagian bawah sepatu. Untuk upper terdiri dari bagian ujung sepatu, bagian sisi kanan kiri sepatu, hingga bagian belakang sepatu. Bagian upper ini umumnya berbahan sintesis atau kulit yang dirakit dengan proses penjahitan. Sedangkan bagian bottom atau biasa disebut sole sepatu terdiri dari bagian insole, bagian midsole, dan bagian outsole. Tahap pembuatannya dimulai dari menyediakan bahan-bahannya terlebih dulu, seperti kulit, suede, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pertama. Cutting process. Tahap ini dilakukan pemotongan bahan baku sebelum dirakit jadi bagian upper sepatu. Bahan baku dirancang mengikuti pola sepatu yang telah dibuat. Alat pemotongnya disebut cutting dies, yang bentuk dan ukurannya telah dimodifikasi sesuai dengan pola-pola potongan sepatu. Ada juga mesin potong yang disebut cutting machine digunakan dalam tahap ini. Sewing. Setelah pemotongan bahan baku mengikuti pola sepatu tadi, dilanjutkanlah dengan proses penjahitan atau disebut sewing. Bahan baku yang sudah dipotong lalu dijahit dan dibentuk menjadi upper sepatu. Nah, tahap ini memerlukan banyak waktu karena diperlukan ketelitian tinggi agar pola yang sudah dipotong bisa jadi upper sepatu yang diinginkan. Outsole production. Selanjutnya ada proses pembuatan outsole atau bagian bawah sepatu. Di sini ada beberapa bahan yang digabung agar model dan warna sepatu sesuai dengan yang diinginkan. Bahan-bahan yang digunakan biasanya bahan plastik, karet, dan sponge. Dari pembuatan bagian bawah sepatu, dilanjutkan dengan proses pembuatan bagian kaki sepatu. Proses ini disebut insole production, mengedepankan kenyamanan sebagai pijakan penggunanya. Stock fitting. Berikutnya ada tahap stock fitting. Nah, disinilah baru menggabungkan bagian bottom sepatu, alias penggabungan bagian midsole sepatu dan outsole sepatu. Proses ini tidak semua diterapkan pada semua jenis outsole, karena sebagian jenis outsole ada yang tanpa harus melewati proses stock fitting ini. Midsole yang berbahan pylon akan dilem atau digabungkan dengan outsole yang memiliki bahan dasar karet atau rubber sole. Assembly. Tahap ini, seluruh bagian sepatu dirakit jadi satu. Upper sepatu dan bottom sepatu digabungkan hingga membentuk sepatu yang utuh. Setelah itu ada penyesuaian ukuran sepatu menggunakan laste. Laste berfungsi membuat bentuk sepatu agar bisa mengikuti kontur kaki. Adapun dimensi laste untuk setiap merek sepatu jelas berbeda-beda, meski ukuran yang sudah ditentukan sama. Sebelum proses penyatuan, permukaan kontak dari upper dan bottom akan mengalami proses treatment untuk membuka pori-pori permukaan dari bottom dengan cara disinari sinar ultraviolet.
Penyatuan upper dan midsole. Sepatu berbahan pylon akan digabung dengan upper menggunakan mesin toolless dan mesin heelless. Mesin toolless bakal menyatukan upper dan midsole dengan cara mengepres dan mengelem bagian ujung sepatu. Sedangkan mesin heelless akan menyatukan bagian belakang dari upper dan midsole dengan cara pengeleman dan press. Perekat dioleskan secara merata, lalu bagian upper dan sole disatukan. Proses ini membutuhkan perhatian tinggi. Jika sole tidak melekat di tempat yang pas, perekat malah akan mengambang atau akan timbul kerutan pada sole. Untuk itu, keterampilan pengrajin dibutuhkan agar mendapatkan hasil yang sempurna. Setelah bagian upper dan sole disatukan, sepatu dimasukkan ke dalam alat press agar sole tidak terlepas. Sementara sepatu berbahan strable tidak menggunakan kedua mesin ini, melainkan menggunakan sistem penjahitan. Upper dan midsole yang telah disatukan memiliki laste pada bagian dalamnya. Lalu, dipanaskan agar bahan yang digunakan dapat tercetak mengikuti kontur dari permukaan laste. Pendinginan. Nah, tapi ini bahan dari upper baik yang sintetik maupun yang kulit akan melewati proses heating agar bahan dapat mengikuti kontur dari permukaan laste. Laste tidak diperbolehkan langsung dilepas. Nanti dilepas setelah melewati proses pendinginan yang bertujuan untuk menghentikan perubahan pada bentuk material. Ada dua cara dari tahap ini. Pertama, didinginkan secara perlahan-lahan, di mana sepatu akan melewati mesin conveyor yang panjang. Sepatu didinginkan menggunakan kipas angin dengan suhu ruangan normal. Cara kedua disebut pendinginan cepat, yakni sepatu akan diletakkan di atas mesin conveyor. Mesin ini akan berjalan melewati lorong yang suhunya dingin. Finishing. Inilah tahap akhir dari proses pembuatan sepatu. Di sini sepatu akan diperiksa kualitasnya. Sepatu yang lulus pemeriksaan kualitas lalu dikemas ke dalam dus sepatu. Nah, dus-dus sepatu kemudian disimpan ke gudang tempat penyimpanan produk akhir dan siap untuk dipasarkan. Begitulah proses sepatu-sepatu merek terkenal seperti Nike, Adidas, Reebok, dan merek lainnya dibuat dengan keterampilan tinggi. Maka kualitasnya pun disenangi konsumen. Nah, setelah mengetahui proses panjang pembuatannya nih, makin kepengen ngerawat sebaik-baiknya nggak sih sepatu yang udah kamu beli? Seharusnya sih begitu ya. Kamu sendiri gemar pakai merek sepatu apa, Teknolovers? Tulis jawabanmu di kolom komentar yuk. Abis itu klik like dan share videonya. Thank you for watching. Bye-bye.